Kedisiplinan JIZ jadi panutan skuad Garuda. Media Jepang heran Timnas Indonesia jadi ancaman. Bek jangkung berlabel Timnas Indonesia comeback. PSSI tidak pedulikan ancaman Cina. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Latihan berlangsung riang, media Jepang akui Timnas Indonesia jadi ancaman. 26 pemain dari 27 nama yang dipanggil Sintayong telah mengikuti latihan kedua di Bahrain, yakni setelah kedatangan 7 pemain yang merumput di luar negeri. Ketujuh pemain itu adalah Hilgers, Elia Nurinders, Asnawi Makwala, Kelvin Perdong, Pratama Arhan, Rafael Strike, dan Nathan Juaon. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengabarkan, sesi latihan kedua tim Garuda di Bahrain untuk melakoni laga ketiga berjalan penuh riang gembira setelah para pemain sangat menikmati sesi latihan tanpa terlihat memanggul beban. Selain itu pun dia mengungkapkan pada sesi latihan hari kedua ini tak ada pemain yang cedera. Sumarji pun berharap Garuda memberikan penampilan terbaik dan mendapatkan 3 poin dari laga melawan tim Delmons Warriors di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dengan komposisi skuad terdahulu, Timnas Indonesia pun sukses menggebrak dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Tentu dengan tambahan sederet pemain anyar yang segar, skuad Garuda bisa memberikan gebrakan yang lebih lagi. Hal ini pun membuat media Jepang Football Channel menganggap Timnas Indonesia menjadi ancaman nyata buat Samurai Biru. Padahal laga Timnas Jepang melawan skuad Garuda baru akan digelar pada November mendatang. Dalam ulasan mereka menuliskan, perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi, rival terbesar Jepang di Asia, dan tim kuat Australia. Namun mungkin Timnas Indonesia lah yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang. Mereka juga mengakui perkembangan pesat skuad Arsuan Sintayong yang mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Seperti dituliskan di atas, laga Timnas Indonesia versus Jepang sendiri baru akan digelar pada 15 November dan 10 Juni 2025. JIZ dan kawan-kawan pun akan terlebih dahulu berstatus sebagai tuan rumah dalam 2 pertandingan itu. Namun demikian, saat ini fokus Timnas Indonesia akan terlebih dulu dicurahkan pada laga melawan Bahrain dan juga Cina. Kedisiplinan JIZ jadi panutan skuad Garuda. Keberagaman dalam skuad Garuda membawa warna-warni tersendiri pada setiap pemainnya. Namun demikian, sebagai Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya kedisiplinan dalam membentuk karakter pemain sepak bola yang ideal. Salah satu sosok yang menurutnya bisa menjadi contoh sempurna dalam hal ini adalah JIZ. Pemain keturunan Belanda ini menunjukkan sikap yang sangat disiplin, bahkan dalam situasi yang tampak sepele. Sikap itu menurut Sumarji menjadi salah satu alasan mengapa J layak dipertimbangkan sebagai kapten tim nasional. JIZ sendiri telah memperlihatkan dedikasi yang luar biasa terhadap aturan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Salah satu insiden yang terjadi membuktikan hal ini, di mana meski terkesan sederhana, namun menunjukkan kedalaman karakternya. Yakni adalah suatu ketika JIZ terlambat hanya 1 menit untuk makan bersama dengan tim. Penyebab keterlambatannya pun cukup sederhana, yakni masalah teknis pada lift yang digunakannya. Meski begitu, J tidak mengabaikan keterlambatan tersebut dan tetap merasa perlu untuk meminta maaf. Sumarji pun menjelaskan bahwa JIZ langsung meminta maaf di hadapan semua rekan timnya setelah selesai makan. Dia pernah telat, mungkin hanya 1 menit, karena liftnya bermasalah. Namun yang dia lakukan sungguh menginspirasi. J maju ke depan, berdiri dan meminta maaf. Dia menjelaskan kepada seluruh tim mengapa dia terlambat meski itu hanya 1 menit. Kata Sumarji. Baginya, sikap JIZ ini pun menunjukkan tanggung jawab yang sangat tinggi, sesuatu yang diharapkannya bisa dicontoh oleh para pemain lain. Menurutnya, sosok JIZ juga tidak hanya disiplin di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti inilah yang menurut Sumarji adalah hal yang membuatnya layak menjadi kapten. Bek jangkung berlabel Timnas Indonesia comeback. Di tengah hiruk-pikuk persiapan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain, terselip kabar bahagia lainnya adalah kembalinya Elkan Bagot ke lapangan hijau.
Yap, setelah menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan karena cedera, Elkan Bagot pun akhirnya segera comeback dan merumput kembali bersama Blackpool FC. Pelatih Steve Burce pun sebelumnya menyebutkan sang bek muda harus memakai sepatu pelindung karena cedera parahnya. Dalam hal ini, jeda internasional selama 2 pekan pun dimanfaatkan Blackpool untuk menyembuhkan pemain-pemain yang sedang cedera. Mereka semua termasuk Elkan Bagot sesuai jadwal ingin bermain di lapangan, yang merupakan sebuah permulaan. Kata Steve Burce dilansir dari Blackpool Gazette pada Selasa 8 Oktober. Dia pun memaparkan dalam 2 minggu ke depan, sebagian besar dari pemainnya yang cedera sudah berlatih dengan klub. Elkan Bagot sendiri memang hingga kini masih absen merumput bersama tim Merah Putih, setelah namanya tak lagi dipanggil untuk melawan Bahrain dan juga Cina. Bahkan laga sebelumnya saat melawan Australia keluar langsung dari mulut STY bahwa ia sama sekali tak mempertimbangkan Elkan Bagot. Disinyalir, hubungan mereka memang tak harmonis berawal dari Elkan Bagot yang tak memenuhi panggilan STY di laga playoff Olimpiade Paris 2024 kemarin. Namun apapun yang terjadi, semoga hubungan lekas membaik. Elkan Bagot pun bisa fokus comeback dengan klubnya dan STY bersama Timnas Indonesia. PSSI tidak pedulikan ancaman Cina. PSSI menyebut Timnas Indonesia tidak mempan diancam Cina jelang pertemuan keduanya pada 15 Oktober di Qingdao Football Stadium. Ancaman dari Cina itu diberitakan oleh media asal tirai bambu bernama 163.com yang memberikan tuduhan terkait naturalisasi 2 pemain Timnas Indonesia Misilkers dan Eliano Reinders ilegal. Media Cina itu pun mengancam ingin melaporkan proses naturalisasi Misilkers dan Eliano Reinders yang dituding melanggar aturan. Menanggapi hal ini, PSSI tidak mau mengambil pusing. Bahkan Sumarji hanya menganggap sebagai bentuk cyber saja, yakni upaya untuk menekan mental para pemain keturunan Timnas Indonesia. Sumarji pun menegaskan bahwasanya proses naturalisasi dari Misilkers dan Eliano Reinders tidak ada yang salah sama sekali. Kedua pemain ini memang benar-benar memiliki keturunan Indonesia. Sementara ancaman yang dilakukan Cina ini merupakan strategi mereka untuk melempahkan mentalitas pasukan Merah Putih di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu terbiasa dengan skor supaya paling tidak menekan pressure, mental pemain, itu hal biasa. Jadi kita tanggapi ya skip saja lah, jangan terlalu tanggapi terlalu serius. Namun demikian, sepertinya pemain Timnas Indonesia pun tak mau ambil pusing dan tidak peduli. Hal itu terlihat bagaimana mereka menikmati momen kebersamaan persiapan untuk bisa melewati round 3.